Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 27 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Ketaatan atas Hukum. Kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan kembali yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami pun boleh pelajari akan sebagian dari firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik mereka. Penurutan akan hukum Allah merupakan buah dari keselamatan di dalam Kristus. Melalui kasih karunia Allah yang luar biasa, khususnya yang ditampilkan di kayu salib, Ia telah membebaskan umatnya dari hukuman dan kutukan dosa. Meskipun mereka adalah orang yang berdosa, namun Kristus rela memberikan hidupnya agar mereka mendapat karunia kehidupan kekal. Kasih Tuhan yang begitu berlimpah di dalam diri orang berdosa yang bertobat menyebabkan mereka memberikan respon penurutan kepadanya dengan penuh kasih atas kuasa anugerah yang dikaruniakan dengan limpahnya. Orang-orang percaya yang memahami bahwa Kristus sangat meninggikan hukum dan memahami akan berkat-berkat akibat penurutan hukumnya akan sangat termotivasi untuk hidup seperti Kristus. Kita patut menyadari sepenuhnya bahwa Kristus sangat menghormati 10 hukum. Sebagaimana yang agung, aku adalah aku. Ia sendiri mengumumkan hukum moral Bapa dari Sinai sebagaimana dalam Yohanes 8 ayat 5, Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Sebagian dari tugasnya di dunia ini adalah untuk memberikan pengajaran yang besar dan mulia. Sebuah ayat dari Mazmur yang menyatakan bahwa perjanjian baru dikenakan kepada Kristus membuat jelas sikapnya terhadap hukum. Sebagaimana dalam Mazmur 40 ayatnya yang 8. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Injilnya menghasilkan sebuah iman yang senantiasa mengukuhkan keabsahan 10 hukum. Kata Paulus dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami menegakkannya. Jadi, Kristus datang ke dunia ini bukan saja untuk menebus umat manusia, akan tetapi juga untuk membela otoritas dan kekudusan hukum Allah, serta menyajikan kemegahan dan kemuliaan hukum tersebut di hadapan orang-orang dan memberikan mereka sebuah contoh tentang bagaimana cara untuk menghidupkannya. Sebagai pengikutnya, orang-orang Kristen dipanggil untuk meninggikan hukum Allah dalam kehidupan mereka. Setelah menjalani kehidupan penurutan yang penuh kasih, Kristus menekankan bahwa para pengikutnya harus menjadi pemelihara perintah itu. Ketika ditanya tentang persyaratan untuk kehidupan kekal, Kristus menjawab dalam Matius 19 ayatnya yang 17. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus sebagai penurut hukum
menghendaki agar kita juga menurut hukum Allah sebagai tanda bahwa kita mengenalnya. Kiranya hidup kita adalah suatu kehidupan yang bersekutu dengan Yesus, sehingga senantiasa menghasilkan penurutan kepada hukumnya. Kita tunduk kepala, kita ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada kesempatan ini. Kiranya tuntunan-Mu menjadi bagian kami sehingga kami boleh semakin hari semakin diubahkan. Inilah pengharapan kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin.